Shalom saudari, selamat bertemu kembali melalui ibadah kita melalui rekaman ini. Doa kami tetap jemaat berada dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat dimanapun saudari berada. Baik, kita teruskan dengan firman Tuhan yang berbicara tentang untuk tetap kuat ya di dalam iman kita. Sekalipun kita melalui dan badai iman, seperti ahad lepas saya sampaikan untuk jemaat tentang badai iman, harus kita lalui karena ia akan menolong kita untuk menjadi kuat. Hari ini dengan temanya adalah mengenal Tuhan. Kita perlu terus menerus mengenal Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan ini akan menjadikan kita tetap kuat di dalam iman kita. Rujukan kita terdapat daripada kitab Yesaya pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-23. Hosea pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-23. Saya tidak sempat untuk membaca seluruh ayat ini. Di waktu ini saya berharap saudari boleh mengiringi sambil membaca untuk perhatikan, ataupun saudari boleh lihatnya kemudian. Nah, kitab Hosea menghiasi hubungan Allah dengan umatnya, ya, umat Israel, dan menggambarkan Allah sebagai suami yang setia, suami yang mengasihi, dan Israel sebagai istri yang tidak setia, bahkan menjadi pelacur. Pelajaran ini digambarkan melalui permintaan Tuhan kepada Hosea untuk mengambil seorang pelacur menjadi istrinya, yang akan melahirkan anak-anak sundal bagi Hosea. Nah, ini adalah suatu hubungan yang digambarkan antara Allah dan umatnya yang sangat rosak. Situasi keadaan hubungan persekutuan umat Israel dengan Allah mereka sudah rusak. Namun demikian Allah tetap mau menjangkau mereka karena kasihnya kepada umatnya ini sendiri. Dan Tuhan ingin umatnya Israel ini tetap percaya pada Allah yang benar dan mengikutinya, bukannya mengikuti dan percaya kepada Allah-Allah orang Kanaan yang disebut Baal itu. Melainkan Tuhan ingin mereka untuk mengikuti Dia, percaya kepadanya dan mengikutinya dengan setia. Sebab Baal itu, Allah orang Kanaan itu, akan membinasakan mereka. Allah mau umatnya semakin mengenalnya melalui kesukaran yang mendatangi hidup mereka. Nah, itu yang dialami melalui Hosea ini, kitab Hosea ini mengajar kita tentang Tuhan mau umat Israel ini mengenal Dia. Nah, saudara, tidakkah ini merupakan satu message Tuhan dari dulu hingga sekarang, sehingga dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau supaya umat manusia ini memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mengenal Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah, apa artinya tak kenal maka tidak sayang? Artinya adalah ini: proses mengenal menjadi sesuatu yang sangat penting. Proses mengenal menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena melalui pengenalan, sebuah hubungan, sebuah persahabatan menjadi berkualitas. Maka proses mengenal itu sangat penting.
Karena ia akan menjadikan suatu hubungan menjadi berkualitas. Dan hubungan yang berkualitas ini akan ditandai, sudah pastinya akan ditandai dengan adanya, munculnya rasa sayang. Akan munculnya rasa sayang dalam persahabatan, perhubungan tersebut. Dan juga proses ini saudari, bukannya suatu yang mudah. Karena proses pasti memerlukan waktu. Itu sebabnya ia disebut proses. Ia bukan segera. Dia akan mengambil waktu. Sama halnya di dalam kita perlu mengenal Tuhan kita. Ia memerlukan waktu, ia memerlukan satu proses yang memerlukan waktu yang sekian lama untuk menjadi matang. Nah, dalam minggu ini saya menonton ibadah dan mendengar khotbah-khotbah online di YouTube oleh gereja-gereja, teman-teman dari gereja mereka masing-masing selama PKPB ini. Salah satu daripadanya yang saya tonton itu, yang saya dengar itu, membawa satu topik yang agak menarik. Topiknya adalah alasan orang Kristen menyangkal Tuhan. Dia mengatakan bahwa ada 3 alasan utama orang Kristen menyangkal Tuhan. Mengapa orang Kristen akan menyangkal Tuhan? Tak kira dia siapa, dia seorang pastor kah, pemimpin gereja kah, orang yang sudah lama di dalam iman kah, orang yang baru ke dalam imannya. Itu adalah karena pertama dia mengatakan, seperti yang terjadi kepada Petrus ketika dia mengikuti Yesus dan akhirnya menyangkal Yesus 3 kali pada malam Yesus ditangkap untuk diadili. Dia mengatakan karena Petrus mengikut Yesus dari jauh. Kedua, dia mengatakan Petrus duduk bersama dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan yang ketiga, Petrus lupa apa yang telah Yesus sampaikan kepadanya, sehingga ayam itu berkokok. Nah, saya tidak mengatakan semua poin-poin ini sama sekalinya salah, tetapi saya rasakan poin-poin itu untuk menegaskan mengapa orang Kristen menyangkal Tuhan tidak tepat pada konteksnya. Sebab apa? Sebab keberadaan Petrus mengikut Yesus dari jauh itu kan lebih baik daripada murid-murid Yesus yang lari meninggalkan Yesus sama sekali ketika Yesus ditangkap. Mengikut Yesus dari jauh, Petrus masih melihat, Petrus masih menyaksikan apa yang terjadi kepada Yesus daripada orang-orang ramai yang tidak percaya kepadanya di sana. Yang itu kan lebih baik daripada murid-murid Yesus yang lain yang tidak lagi mengikutinya. Petrus duduk bersama dengan orang-orang yang tidak percaya itu pun untuk memanaskan badannya adalah suatu keadaan yang dimana Petrus tidak ada pilihan lain. Karena semua orang yang ada dalam ruang itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, adalah orang-orang yang membenci Yesus, adalah orang-orang yang mau melihat Yesus dihukum. Petrus tidak ada pilihan untuk memanaskan badannya supaya dia boleh menyaksikan apa peristiwa terjadi seterusnya. Dia harus duduk bersama dengan orang-orang yang sedang memanaskan badannya mereka di sana. Dan hal lupa akan apa yang Yesus telah nubuatkan tentang Petrus itu kan satu hal yang wajar. Sebab si peristiwa itu Petrus sangat tekan, dan peristiwa itu bukan satu hal yang calang-calang, ketakutan yang dialami. Ia sangat berat. Ia adalah suatu peristiwa di mana mengakibatkan semua orang yang mengikuti Yesus sebelum itu lari. Cuma yang tinggal adalah Petrus. Dia lupa akan apa yang telah terjadi sebelumnya, sehingga Yesus memakai binatang untuk menyadarkan dia. Mungkin itu adalah satu kebetulan, tetapi Tuhan juga boleh memakai
Pertama, apa saja untuk menyadarkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan boleh memakai keadaan yang mungkin ya secara kebetulan. Nah, bagi ayam untuk berkokok pada waktu itu karena itu awal pagi adalah suatu rutin bagi ayam untuk berkokok. Tapi Tuhan memakainya memakai situasi itu untuk menyedarkan Petrus, sehingga Petrus sendiri sadar akhirnya. Nah, jadi apa yang sebenarnya yang diajar oleh Injil ini melalui peristiwa itu? Yang pertama yang diajar sebenarnya adalah tanpa menerima Roh Kudus, tanpa adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tidak mampu mengharungi badai iman. Kita tidak mampu mengharungi cabaran yang akan menghalangi kita daripada setia di dalam iman kita. Yang satu-satunya memberi kemampuan, yang memberi kekuatan, baik itu untuk berani bersaksi, baik itu untuk memberi kekuatan mengharungi keadaan-keadaan yang sukar, adalah adanya Roh Kudus di dalam hidup kita, yang membuktikan adanya Tuhan di pihak kita, adanya Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu pelajaran yang pertama, di mana tanpa Roh Kudus, karena waktu itu Petrus belum punya Roh Kudus. Petrus menerima Roh Kudus pada malam Pentakosta. Sudah beberapa yang terjadi beberapa minggu ya selepas peristiwa ini. Jadi kuasa yang dimiliki oleh Petrus melalui adanya Roh Kudus dalam hidupnya itu menjadikan dia batu karang sampai akhir di detik kehidupannya, sehingga dia mampu untuk mati di kayu salib terbalik karena kekuatan yang ada di dalamnya, Roh Kudus yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita perlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, peristiwa itu mengajar bahwa Petrus tidak mengenal siapa Tuhannya yang sebenarnya. Jadi pengenalan akan Tuhan ini perlu. Ini akan menjadi yang hal kita pelajari seterusnya. Dan pengenalan Petrus akan Yesus sebenarnya yang sebagai Raja orang Israel ini memilih untuk mati di kayu salib sebagai korban bagi keselamatan dunia. Di waktu itu Petrus tidak memahami. Dia tidak mengenal bagaimana raja yang dijanjikan ini, Mesias ini yang dijanjikan ini mati akhirnya. Dia masih punya pengertian akan kemenangan, keselamatan dari seorang raja ini, Mesias ini adalah datang untuk merebut kuasa orang-orang Roma dengan peperangan, memimpin umat dan berperang untuk memberi kemenangan melalui peperangan. Dia tidak memahami mengapa Yesus akhirnya menjadi korban. Tetapi dia mengenal siapa Tuhannya, siapa Mesiasnya ini setelah dia memiliki Roh Kudus, dan pengenalan itu akan Tuhan itu menjadi suatu proses yang terus-menerus sampai akhir kehidupan Petrus. Nah, ini dua hal yang melalui peristiwa itu mengajar untuk kita. Kita perlukan Roh Kudus. Kedua, kita perlu mengenali Tuhan kita dengan lebih mendalam. Kita perlu semakin mengenal Tuhan. Nah, saudari, ternyata bahwa untuk mencapai suatu hubungan yang berkualitas tidak selalunya mudah, tidak selalunya senang. Itulah yang dialami oleh umat Israel pada zaman Nabi Hosea ini. Untuk mengenali Allah di waktu yang sukar dalam hidup mereka, di mana mereka ditantang untuk menyembah dan mencari Allah orang Kanaan ini, bukan sesuatu yang mudah bagi mereka. Umat Israel itu justru lebih mengenal, bahkan oleh karena keadaan yang sukar itu, mereka berakhir lebih mengenal dewa-dewa orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan lebih mau mengikuti akhirnya, lebih mau mengikuti Allah-Allah berhala ini daripada mau mengenal Tuhan,
daripada mau mengikuti Tuhan Allah yang sebenar. Lihat ayat yang kelima dari Hosea pasal yang kedua ini. Ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Sebab itu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikut para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang ini. Ayat yang ke-8, tetapi dia tidak insaf bahwa Allah lah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa umat Israel ini beranggapan selain daripada yang dinyatakan tentang keadaan mereka yang mau mengejar Allah lain ini yang disebut sebagai kekasihnya ini. Firman Tuhan ini juga menyatakan bahwa mereka beranggapan bahwa kelimpahan berkat yang ada pada mereka itu berasal daripada dewa tersebut, daripada Baal ini. Lihat ayat yang ke-8 itu. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyakkan bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Selain dari dia mau mengikuti kekasih-kekasihnya yang lain ini, dia juga melihat bahwa perempuan ini melihat, yang menggambarkan orang Israel ini melihat berkat-berkat mereka itu datang daripada Baal yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Akibatnya umat Israel tidak dapat merasakan kasih sayang Tuhan yang sebenarnya. Padahal Tuhan selalu menggambarkan dirinya sebagai suami yang sangat mengasihi, yang sangat setia kepada mereka. Nah, akibatnya mereka tidak mengenal dan tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak merasakan, tidak mengalami kasih sayang Tuhan, tidak mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sedangkan Tuhan menggambarkan dirinya sebagai suami yang sangat mengasihi, yang sangat setia kepada mereka melalui kitab Hosea ini. Nah, oleh karena ketidaksetiaan umat Israel ini, maka Tuhan pun menghukum mereka. Tuhan menghukum mereka dengan mengambil semua berkat yang diberikannya kepada umat Israel ini. Lihat ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Ayat yang ke-9 mengatakan, sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. 13. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku.
Demikianlah firman Tuhan. Nah, Tuhan akhirnya menghukum mereka, baik dengan cara mengambil juga berkat-berkat yang Tuhan sudah salurkan kepada mereka sebelumnya itu. Nah, penghukuman Tuhan ini dimaksudkannya agar umat Israel sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan mereka. Tuhan menghukum mereka dengan maksud supaya mereka sadar bahwa mereka perlu mengenal Dia yang adalah sumber segala berkat mereka, adalah sumber kesembuhan mereka, sumber kekuatan, kemenangan, sumber segala yang mereka perlukan. Tuhan bermaksud demikian dengan menghukum mereka ini. Oh, betapa untungnya umat Tuhan yang memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang maha besar dalam kasih-Nya terhadap umat-Nya, di mana Tuhan berkenan untuk memulihkan kembali hubungannya dengan bangsa Israel ini seperti masa-masa yang lalu. Oh, betapa indahnya Tuhan kembali mau memulihkan mereka. Lihat ayat yang ke-14 hingga 20. Ayat ke-14. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. 20. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Nah, itu tindakan Tuhan, itu inisiatif Tuhan sendiri di dalam memenang dan memulihkan umat Israel yang lari kepada Allah-Allah lain untuk menyembah dan untuk percaya dan mengikuti Allah-Allah lain ini yang disebut sebagai kekasih perempuan ini. Nah, saudari, setiap orang percaya itu tidak dapat mengabaikan proses mengenal Tuhan. Sebagai orang percaya kita tidak dapat mengabaikan proses mengenal Tuhan ini. Mengapa? Kita sangat memerlukannya, saudari. Karena apa? Karena melalui proses mengenal Tuhan ini, melalui proses mengenal ini, kita akan dapat merasakan kasih dan sayang Tuhan yang abadi, yang kekal, yang besar. Karena melalui proses mengenalinya ini, kita akan mengalami kasih sayang Tuhan yang sangat besar untuk kita, saudari. Dengan demikian, sebuah persahabatan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin berkualitas. Jadi kita tidak dapat mengabaikan, saudari, proses mengenal Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengatakan, oh saya tidak perlu, saya sudah cukup tahu lah. Saya tahu. Tahu itu berbeda daripada mengenal Tuhan. Tahu tentang Tuhan itu boleh saja terjadi di minda kita, dalam pikiran kita, dalam hikmat, secara intelek. Tetapi secara hati kita tidak mengenal Dia. Kita tidak mengenal Dia. Nah, kita perlu mengenal Tuhan ini karena melalui proses ini kita dapat merasakan kasih sayang Tuhan
yang abadi. Kita dapat berpengalaman dengan Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Sehingga hubungan persahabatan kita dengan Tuhan ini menjadi semakin berkualiti, bukan yang biasa-biasa. Ya, semakin menjadi dewasa pengenalan kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin dewasa. Itu yang kita perlukan sampai akhir hidup kita, saudari. Itu yang kita perlukan untuk membawa kita terus melalui keadaan-keadaan yang sukar yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Nah, ketika Allah menghukum, ia nampak kejam, tetapi tindakannya itu bertujuan agar umat Tuhan ini yang dikasihinya ini benar-benar mengenal Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Tuhan mau mereka mengenal. Jadi melalui kesukaran yang mereka Allah izinkan terjadi dalam hidup mereka itu, Tuhan mau mereka mengenal Allah semakin hari semakin indah pengenalan mereka dengan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, biarlah di waktu yang sukar ini kita semakin mengenal Tuhan Allah kita. Karena kekudusan lahir dari pengenalan dan pengalaman kita dengan Yesus Kristus. Kekudusan bukan sesuatu yang Tuhan letakkan atas kita, tetapi kekudusan itu adalah sesuatu hal yang lahir dari hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih ini. Oleh karena itu kita perlu punya pengenalan akan Dia, karena itu akan memimpin, itu akan menolong kita untuk memiliki suatu hubungan yang berkualitas, suatu hubungan persekutuan yang kuat, yang dewasa di dalam kehidupan kita. Nah, pengenalan Petrus melalui proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya menjadikan dia batu karang sampai akhir hidupnya, saudari. Proses yang sama perlu kita miliki, yaitu proses mengenal Tuhan Allah kita, supaya kita dapat mengalami, merasakan kasih sebenar Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan kemudiannya dapat mengasihi Tuhan dengan kasih yang benar dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengasihi Tuhan, dapat mengatakan, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Itu hanya terjadi apabila kita benar-benar dalam proses pengenalan ini. Jadi saudara, kita perlu mengenal Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu. Tolong kami untuk terus berusaha untuk mengenal siapa Allah Tuhan kami dengan sebenarnya. Biar dalam melalui situasi yang sukar, kami semakin mengenal Tuhan. Kami doakan anak-anak Tuhan seterusnya melanjutkan kehidupan rutin kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Saudari yang ke tempat bekerja, para ibu-ibu tinggal untuk urusan keluarga bersama anak-anak yang sedang cuti, dimanapun anak-anakmu berada, biarlah sepanjang minggu ini hadirat Tuhan turut menyertai, sehingga kami tetap mau sepanjang minggu ini mengenal Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Terima kasih Bapa, sertai anak-anak-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.